Aku ada pantun dikit nih Pak. Beras baru nasinya pulen, dimakan sama ikan teri. Asik. Ini podcast Bawaslu Banten. Yuk kita simak dan ikuti Punten podcast Bawaslu Banten. Selamat sore Bapak. Hari ini Sobat Bawaslu kita punya kedatangan tamu spesial nih. Mungkin aku kasih clue-nya dengan ini kali ya. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila. Oke, segitu aja. Pasti ini sering banget ya kita dengar di setiap kegiatan-kegiatan pengawasan atau di kegiatan-kegiatan Bawaslu dan pengawas pemilu sendiri pasti udah sangat familiar dengan lagu ini. Ya, kita kedatangan sang pencipta, Dr. Gunawan Suswantoro, Pak Gun, atau yang sering kita akrab sapa Pak Sekjen. Selamat datang Pak Sekjen. Terima kasih. Selamat sore. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Udah lama nih Pak kita kangen dengerin lagu Mas Bawaslu, karena kan biasanya setiap kegiatan ya Pak ya. Iya. Kan karena pandemi kita juga kegiatan kan dibatasi, jadi kangen gitu dengerin Mas Bawaslu yang dikumandangkan gitu. Gimana Pak, masih suka gowes Pak? Oh terus ya? terus, Tiap ya. minggu? Ya, seminggu 3 kali. Wow, luar biasa, seminggu 3 kali Pak. Aduh, kita udah kayaknya Baskom sudah mulai menurun nih Pak performanya. Mungkin bisa dengan jaga pemilu kita nanti collab ini lagi ya Pak. Iya, Kalau iya. pandemi sudah mulai ini ya Pak, berakhir gitu ya. Iya, bersepeda itu penting, olahraga. Olahraga ya Pak, apalagi sekarang lagi pandemi gitu ya Pak. Iya. Seru banget, pokoknya Pak Gun ini adalah penggagas gowes Bawaslu seluruh Indonesia, namanya jaga pemilu ya Pak. Dan kita Bawaslu Banten juga ada nama ininya juga Baskom gitu. Nah Pak, terima kasih nih sebelumnya saya mewakili teman-teman, terima kasih luar biasa banget Pak atas dukungan dan support Bapak sehingga kita bisa merasakan nih ruang podcast, megahnya Bawaslu Banten gitu loh Pak, peresmian kantor pada sore hari ini gitu. Ini sebuah proud dan pride buat kita Bawaslu Banten. Terima kasih atas dukungannya Pak. Mungkin itu dulu kali ya untuk saking wow banget gitu loh Pak untuk bisa menempati gedung kantor seperti ini. Ngomong-ngomong soal Bawaslu ya Pak, mungkin evaluasi terhadap penyelenggaraan nih Pak pemilu Pilkada tahun 2020 itu kan berat banget ya, tahun berat bagi pengawas pemilu tahun 2020 karena di tengah pandemi. Nah, boleh cerita nggak Pak Sekjen apa sih tantangan terberat gitu kita sebagai pengawas pemilu untuk tetap penyelenggaraan Pilkada sukses gitu loh Pak, evaluasi tahun kemarin? Ya, pertama begini, memang ketika kita harus melaksanakan pilkada di tengah pandemi dan karena itu memang sudah jadi keputusan negara gitu ya, artinya pemerintah dan DPR RI sudah menyepakati bahwa itu harus dilaksanakan, tidak ada kata lain, ya tetap harus kita laksanakan. Nah, pada saat itu akhirnya kita bagaimana mensiasati supaya pelaksanaan pilkada itu bisa berjalan dan tidak menimbulkan klaster pilkada. Iya. Itu yang pertama sekali saya. Iya. Bagaimana caranya supaya karena pandemi waktu itu kan lagi gencar-gencarnya itu. Ada klaster ini, klaster itu, klaster ini. Nah, saya berpikir gimana caranya supaya tidak menjadi klaster pilkada. Akhirnya KPU juga sama, KPU juga memikirkan hal yang sama, terus kita sepakat untuk kita atur bagaimana langkah-langkah untuk melaksanakan pilkada yang tidak menimbulkan klaster. Yang kedua, kenapa yang pertama itu klaster? Karena apa? Jangan sampai orang nanti tahunya gitu ya, karena yang menyelenggarakan pilkada itu adalah penyelenggara pemilu. Masyarakat kalau kita ternyata kita melaksanakan menjadi klaster, orang yang tidak tahu itu akan menyalahkan penyelenggara gitu. Itu pasti seperti itu. Nah, sehingga kita
kita rekayasa gimana caranya supaya ini tidak menjadi klaster. Yang kedua, langkah-langkah itu sudah kita antisipasi gitu ya, dan alhamdulillah berhasil gitu. Yang kedua, saya masih trauma dengan pelaksanaan pileg pilpres yang notabene orang mengatakan bahwa banyak yang meninggal gitu. Iya. Nah, akhirnya saya berpikir, aduh ini gimana caranya? Akhirnya kita bangun strategi bahwa harus tetap sehat. Kita utamakan harus kita tetap sehat dengan cara kita berikan vitamin jauh hari sebelumnya. Jauh hari sebelumnya, kalau nggak salah 3 bulan atau 4 bulan itu sudah kita berikan vitamin terus tiap hari. Tiap hari ya Pak. Tujuannya apa? Supaya penyelenggara pemilu yang langsung melaksanakan di bawah itu benar-benar sudah imunnya sudah kuat gitu loh. Sudah kuat. Bahkan saya menginstruksikan supaya setiap hari itu minimal 15 menit itu jogging ya, iya. Pak. Itu tujuannya apa? Berjemur gitu ya, Pak. Jogging sambil berjemur gitu ya. Tujuannya supaya mereka itu benar-benar imunnya kuat sehingga pada saat pelaksanaan baik ngawasi kampanye maupun pas hari H mereka sudah kuat gitu. Dan alhamdulillah dari semuanya itu gitu ya, upaya-upaya itu diridhoi oleh Tuhan. Iya. Sehingga tidak banyak yang terpapar. Iya. Walaupun ada lah, kita tidak bisa pungkiri iya, gitu ya. Benar. Tapi alhamdulillah kita bisa berjalan dengan baik. Di media massa juga kita nggak ada tuh Pak, maksudnya cukup tidak mendengar klaster pilkada gitu. Iya, makanya kayak wow, ini suatu keberhasilan, kesuksesan penyelenggaraan pemilu ya Pak. Iya. Karena uniknya pemilu beberapa tahun belakangan mana ada gitu ya, pandemi di tengah pandemi, dan ini kita alhamdulillah berhasil melewati itu ya Pak. Ini kesuksesan luar biasa. Nah, mungkin PR beratnya nanti kita nih Pak ke depannya, Bawaslu. Ada banyak yang nanyain, Bawaslu ngapain sih nanti ke 2024 kan masih lama nih. Terus ngapain Bawaslu, SDM-nya seperti apa gitu-gitu. Banyak ada yang nanya ke saya juga ya Pak. Coba tolong ditanya. Mungkin aku pengen dengar dari Pak Sekjen, mungkin kedepannya kita dari segi pengembangan SDM, dari segi dukungan kesekretariatan untuk penyelenggara pemilu kita, persiapan kita seperti apa ini Pak? Ya, saya memang sudah membangun skenario di tahun 2021 ini. Itu kita konsolidasi internal. Konsolidasi internal dalam pengertian kita evaluasi apa yang kemarin kekurangan, kita harus perbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, di 2021 ini kita akan siapkan diklat teknis untuk seluruhnya gitu ya, baik untuk sekretariat dan juga ketua anggota. Tujuannya untuk memperdalam misalkan diklat teknis begini. Kalau diklat di bidang keuangan kan memang sudah berjalan, tapi diklat teknis di bidang penanganan pelanggaran misalkan, bagaimana supaya kita itu lebih ahli lagi, lebih berkualitas lagi dalam menyusun kajian, terus lebih bagus lagi dalam penyusunan putusan, baik itu penanganan pelanggaran maupun di sengketa. Ini akan kita prioritaskan di 2021. Kenapa 2021? Karena 2022 itu sesuai dengan undang-undang pemilu itu kita sudah mulai tahapan ya Pak. Untuk pileg pilpres itu sudah mulai tahapan. Bahkan saya sudah diminta oleh Kementerian Keuangan untuk mengusulkan anggaran pileg pilpres untuk tahun 2022. Saya sampaikan bahwa sesuai dengan undang-undang, kalau tahapan tahapan pileg pilpres itu 22 bulan, itu 2022 Juni. Sudah jalan. Sudah starting ya Pak, mulai. Iya. Sehingga Kementerian Keuangan, kalau gitu harus kita siapkan
APBN. Ah, Iya, memang harus disiapkan. Terus hanya kita diminta untuk mengusulkan dan sudah saya usulkan. Jadi anggaran untuk Pileg Pilpres di 2022 itu sudah saya usulkan. sudah dari sekarang ya Pak? Sudah, Malah dari sudah. 2021. Bahkan sudah saya kirim ke Kementerian Keuangan. kebutuhan untuk tahapan Pileg Pilpres 2024 khusus untuk tahun 2022. Itu sudah kita siapkan itu. Jadi kalau ada teman-teman kekhawatiran melihatnya itu kan hanya pemilu dan pilkada 2024 gitu ya. Iya benar. Padahal itu pungut hitungnya gitu loh. Iya. Tahapannya itu sudah malah 20 bulan sebelum itu ya Pak. Iya, itu harus kita siapkan betul. Iya, termasuk anggaran untuk penyiapan pengawas pemilu luar negeri. PPL, itu sudah saya pikirkan sampai dari sekarang gitu. Iya. Luar biasa. Dan sudah saya usulkan ke Kementerian Keuangan sebagai bahan untuk RAPBN 2022. Kan harus 1 tahun sebelumnya di Kementerian Keuangan menyiapkan RAPBN itu. Berarti kita sudah ready banget ya Pak, mulai dari segi anggaran, kemudian saya sangat senang banget ketika Bapak bilang diklat teknis gitu. Jujur penanganan pelanggaran, gimana kita nanti sengketa, klarifikasi putusan. Jujur Pak, aku senang banget karena akhirnya kita bisa wah ini nih nambah buat self development kita juga kan Pak, memperkuat kita mengawasi juga. Begini, ini di struktur baru Bawaslu di pusat itu kan ada Kapus, Litbang dan Diklat. Nah nanti ini sekarang sedang open bidding. Nanti siapa yang akan terpilih menjadi kepala pusat Litbang dan Diklat itu sudah harus siap apa yang mau saya instruksikan itu. Jadi di bidang Litbangnya itu kamu harus melakukan ini, Diklatnya itu harus lakukan kurikulum untuk diklat teknis, penanganan pelanggaran, sengketa, macam-macam ya. Itu sudah ada dalam rencana saya gitu. Wah luar biasa, ini benar-benar bagi tidak hanya saya aja, mungkin teman-teman juga akhirnya kita menambah khasanah kita sebagai Bawaslu gitu loh, bonding kita terhadap Bawaslu, kemudian dalam hal kegiatan dan pelaksanaan gitu ya, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, didukung, sangat disupport gitu dengan adanya nanti Diklat ini. Jadi secara timeline itu nanti Kapus Diklat itu akan saya lantik tanggal 8 April. Wah cepet ya Pak, April ya? Itu sudah selesai, maksimal tanggal 8 April sudah saya lantik. Langsung saya berikan tugas untuk lari kencang itu. Langsung running ya Pak? Langsung running, persiapkan sampai taruhlah 2021 mungkin sampai pertengahan 2022 itu target saya selesai untuk konsolidasi internal. Artinya semua staf di Bawaslu itu harus sudah paham betul sesuai dengan bidang masing-masing. Luar biasa, ini benar-benar kedatangan Pak Sekjen ini benar-benar luar biasa bener Pak. Selain dengan kebahagiaan peresmian kantor, ini juga kabar buat teman-teman lainnya sangat-sangat membahagiakan banget Pak. Buat saya pribadi aja bahagia, apalagi teman-teman kalau udah saya kasih tahu mungkin udah akhirnya kita ini nih diklat teknis gitu ya Pak. Terakhir Pak, kita kan peresmian ini, harapan terbesar Bapak untuk Bawaslu Banten dengan diresmikannya kantor baru, kemudian mungkin aku pengen tahu di ruangan yang menarik gitu menurut Pak Sekjen. Kalau saya sih semuanya menarik Pak, karena bagus banget. Cuman kalau dari Bapak mungkin ada yang pojok favorit atau menarik yang ini Pak? Ya saya berharap gini, saya ikut membidani gedung ini gitu ya, artinya supaya dan saya sangat berharap dengan gedung baru ini marwah Bawaslu Banten ini semakin kuat gitu, semakin menonjol. Dan caranya adalah di internal
internal penghuni kantor ini itu juga harus menunjukkan marwah itu. Siap. Supaya citra Bawaslu itu akan semakin baik. Kalau istilahnya di rumah tangga itu kan gini, sebagus-bagusnya rumah kalau isinya yang mengisi itu tidak harmonis, tidak, ini juga nggak bagus gitu. Ya. Sehingga marwah itu harus dijaga dengan Bawaslu yang sudah semegah ini, dan 34 provinsi saya sudah melihat gedungnya gitu ya. Ini gedung terbaik di luar biasa. 34 provinsi. Terima kasih loh Mas Sekjen, penghargaan besar untuk kita gitu. Dan sebenarnya PR besar juga gimana caranya kita bisa menjaga marwah itu, merepresentasikan kita nih gedungnya udah mewah, kitanya juga harus gitu ya Pak, menampilkan itu ya Pak, performa terbaik ya. Harus kita rubah. Siap. Supaya kita performan gedung itu juga performan isinya. Menampilkan performa terbaik kita. Apa Pak? Yang satu lagi ruangannya mungkin Pak yang mungkin kalau yang menarik gitu menurut Bapak? Ya, tadi saya sudah keliling. Karena office tour tadi. Saya paling tertarik dengan podcast ini. Karena paling depan eye catching gitu kali ya Pak. Eye catching, dan memang saya melihat baru satu-satunya. Oh gitu. Di seluruh Indonesia ada podcast. Memang dikhususkan ruangannya gitu ya Pak, podcast. Dan itu adanya di Bawaslu Banten. Wah, terima kasih. Luar biasa, saya apresiasi. Semoga ini apresiasi Pak Sekjen kedepannya untuk kita semua, untuk staf di Bawaslu Banten ini membuat kinerja kita semakin lebih baik lagi, performa terbaik, rasa sebagai bentuk proud and pride-nya tadi ya Pak. Ya. Oke deh Pak, selamat terima kasih atas kesempatannya Pak, bincang-bincang santainya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi, tetap sehat ya Pak. Amin. Mungkin kita tutup dengan tagline kita kali ya Pak. Bareng-bareng ya Pak. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, terima kasih Pak Sekjen.